Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan unboxing 2 buah power tools dari Dolis. Jadi ini double unboxing ya. Jangan di skip-skip biar tidak ketinggalan informasinya. Langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke teman-teman, ini dia. Keduanya adalah mesin rotary hammer, bor rotary hammer tepatnya ya. Yang pertama ada ini Dolis BA280 dan yang kedua ada Dolis BD720. Ini ada bedanya ya teman-teman ya. Kita awali dengan BA280 terlebih dahulu. Ini dia BA208 garansi 2 tahun dari Dolis. Kita lihat dulu apa saja yang tertulis di boxnya. Yang pertama adalah input powernya dia 800 watt, no load speednya di 1300 rpm, impact rate-nya adalah 4600 per menit. Baru untuk caknya adalah SDS Plus. Impact energinya adalah 0 sampai dengan 3 joule. Ini joule ya, satuan energi. Kita lihat lagi di sini Jerman design, lalu ya sudah punya registrasi barang K3L. Langsung saja kita open ya. Penampakan boxnya kurang lebih seperti ini. Bagus ya teman-teman ya untuk boxnya. Ini bacaan Dolisnya di emboss. Ini juga logam dan ada bacaan Dolis yang di emboss. Untuk handle-nya ini ada karetnya teman-teman. Jadi gripnya enak ya. Ya. Seperti ini di dalamnya. Kita mendapatkan 1 buah kartu garansi. Dan ini nanti kalau teman-teman beli, yang sebelah itu dikirim ya. Dikirim agar bisa ngeklaim garansinya. Lalu dapat buku panduan BA280 rotary hammer. Untuk instruksi manualnya ini masih menggunakan bahasa Inggris. Di sini ada untuk pengukur kedalaman bor ya. Ini. Lalu langsung dapat unitnya. Oke teman-teman, ini dia sebuah rotary hammer dari Dolis dengan tipe BA280. Dari warnanya sendiri ini sangat cantik ya teman-teman ya. Perpaduan antara hitam dan kuningnya ini sangat match. Terlihat mewah dan juga elegan ya. Jarang-jarang mesin industrial sebagus ini ya, secantik ini ya untuk desainnya ya. Dari bentuk sendiri sih rata-rata ya mesin rotary hammer seperti ini. Cuman perpaduan warnanya ini yang membuat lain daripada yang lain. Untuk build quality-nya, material plastik yang dia gunakan ini material plastik yang bagus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sentuh sendiri, pasti teman-teman tahu kalau ini memang material plastik yang bagus. Untuk detail-detailnya juga ini sangat rapi. Nih ya. Saya berani mengatakan bahwasanya material plastik yang digunakan oleh Dolis BA280 ini hampir sama ya dengan material plastik yang digunakan oleh merek-merek terkenal. Lalu untuk karetnya ini ada grip karet di sini. Ini juga enak kalau sentuhan dengan kulit itu enak ya teman-teman ya. Ini benar-benar ngegrip. Karetnya ada di sini dan juga di handle-nya ini. Ini karet juga teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar handle-handlean ya ini ya. Jadi memang handle ini didesain juga nggak asal-asal ya. Ini karet. Ini material plastiknya kurang lebih sama dengan material plastik yang ada di bodi. Lalu untuk kabelnya sendiri ini juga sudah tergolong bagus ya. Sudah tergolong bagus untuk kabelnya. Baru part-part yang bisa digerakkan seperti trigger ini enak sekali, smooth ya. Ini smooth. Lalu untuk trigger locknya, ini trigger lock berfungsi sangat enak, sangat smooth. Ada reversible-nya, ini reversible, bisa kanan dan kiri. Ini juga tidak ada masalah. Lalu untuk caknya ini menggunakan SDS Plus ya. Jadi untuk ngatabor SDS Plus, yang pangkalnya itu SDS Plus. Nih ya, caknya ini plastik. Untuk housingnya ini plastik. Lalu di ujungnya ini karet. Tapi di dalamnya ini besi ya teman-teman ya, besi. Lalu untuk perpindahan modenya, ini kita coba ya, apakah smooth. Oh ini lumayan keras teman-teman. Untuk perpindahan modenya ini keras punya saya ya. Apakah hanya terjadi di tempat saya aja, atau yang saya miliki, atau
Yang lain juga sama, saya kurang tahu ya. Yang pasti yang punya saya ini keras ya untuk perpindahannya. Jadi harus sedikit menggunakan tenaga. Apakah karena masih baru ya? Nggak tahu juga ya. Ya, saya harus menggunakan dua tangan teman-teman. Lumayan keras ya. Oke, untuk build quality sih ini top ya teman-teman ya. Bagus. Lalu kita bicara fitur-fiturnya. Untuk fitur sendiri, ini trigger variable speed ya teman-teman ya. Ada 3 di sini kalau tidak salah. Nanti kita coba ya. Lalu ada reversible, lalu ada trigger lock di sini. Di sini ada ventilasi udara untuk membuang udara panas yang ada dalam bodi mesinnya ini ya. Lalu di sini ada 3 mode. 3 mode ya. Yang ini adalah mode hammer drill, dan ini hanya drill doang untuk mengebor doang. Kalau ini mengebor dan juga memukul. Lalu ada mode hanya untuk memukul saja ya, untuk ngebobok tembok ini teman-teman. Lalu untuk handle tambahannya ini handle tambahannya ini bisa berputar 360 derajat ya. Ini ya. Bisa berputar 360 derajat. Jadi kalau teman-teman menggunakan tangan kiri atau teman-teman kita yang kidal ini bisa juga menggunakan handle tambahannya ini ya, karena bisa diputar 360 derajat. Ini ya. Lalu untuk caknya seperti yang saya katakan tadi, ini menggunakan SDS Plus teman-teman. Oh iya, saya lupa satu lagi, ada fitur untuk ini ya, pengukur kedalaman ngebor ya. Nanti dipasangkan di sini teman-teman. Ini ada ini ya teman-teman ya, ada tandanya di sini. Nih, ada tanda bentuk gerigi seperti itu. Nih ya. Berarti kalau mau memasang yang ini, yang ada giginya ini posisinya di bawah teman-teman ya, di bawah. Seperti ini. Nah, gini ya. Gini teman-teman ya cara pasangnya. Tinggal ditekan, ini tinggal ditekan aja. Lalu dimasukin. Nah, sudah ya, seperti itu ya cara memasangnya teman-teman. Kalau sudah terpasang, nah di sini kan ada angka-angkanya kan. Di sini untuk apa ya, melihat pengaturan kedalamannya ya. Sesuaikan aja nanti dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, sekarang kita uji spesifikasi dari Dolis BA280 ini ya. Yang pertama kita uji adalah konsumsi daya listriknya. Tadi di boxnya tertulis 800 watt. Untuk startnya kita lihat di sini ya, berapa watt yang kira-kira tercatat di sini. Teman-teman fokus ke layar wattmeter saya ya. Oke, konsumsi awalnya itu di 470-an watt ya. Berikutnya kita akan uji untuk tingkat kebisingannya ya. Ini ada decibel meter yang menggunakan HP, meskipun kurang akurat ya bisa lah ya dijadikan patokan. Kita lihat berapa desibel suara yang dihasilkan. Ya, jadi tingkat kebisingannya itu di 88 desibel. Masih dalam batas toleransi ya teman-teman ya. Berikutnya yang akan kita uji adalah putaran per menitnya. Berapa ya di sini ya? Kita lihat sama-sama. Ada di 1000-an RPM. Kita coba ubah modenya ya teman-teman ya. Kita coba ubah ke mode drilling. Apakah sama ataukah tambah lambat? Kita lihat ya. Sangat keras, membutuhkan tenaga teman-teman. Kita lihat lagi.
Ya, saya ubah modenya ke mode drilling, dia menjadi sedikit lebih cepat, menjadi 1100 rpm. Berikutnya kita akan uji performanya. Di sini saya ada 2 buah mata bor ya. Mata bor untuk SDS Plus. Ini ukurannya 100 kali 260 mm. Dan yang ini yang kecil 5 kali 160 mm. Oke teman-teman, sekarang kita akan uji performanya menggunakan mata bor yang kecil terlebih dahulu ya. Ini saya akan mengebor cor-coran garasi saya. Ini di bawahnya sepsi tank ya teman-teman ya. Jadi cor-coran ini dibuat memang sangat kuat karena untuk menahan bobot mobil. Kita lihat ya bagaimana performanya. Saya akan mencoba mengebornya ini. Kita coba sekali lagi. Tidak ada kendala ya teman-teman ya, sangat mudah dan sangat gampang. Sekarang kita akan coba yang lebih ekstrim. Nih lihat nih, besar sekali ya mata bornya ya teman-teman ya. Kita coba lagi kecocoran yang sama. Bagaimana hasilnya kita lihat ya. Takutnya tangan saya nggak kuat nih. Ya, bisa dilihat sendiri sampai menyentuh tanahnya nih ya. Sampai menyentuh tanah. Sampai ke bawah sekali saya hajar ya teman-teman ya. Tidak ada masalah untuk tenaganya. Jadi kalau untuk kerjaan industrial saya rasa mantap ya. Berikutnya yang kita bahas masih rotary hammer juga, tetapi ini berbeda tipe ya teman-teman ya. Tipenya BD720, ini cordless brushless rotary hammer. Baterainya 20 volt dan juga kapasitasnya 4 ampere hour. Didistribusikan oleh Niagamas Lestari Gemilang, jadi satu distributor dengan NLG dan juga Kyuho. Satu lagi kalau nggak salah kompresor, saya lupa apa namanya. Pokoknya itu satu distribusi. Kalau kalian mau lihat tuh di Instagramnya ada Niagamas Lestari Gemilang. Ketahuan tuh nanti produk-produk apa yang didistribusikan oleh PT Niagamas Lestari Gemilang ini. Garansi 2 tahun seperti biasa, produk Dolis dapat garansi dan juga sudah terregistrasi K3L ya. Kita langsung lihat isi dalamannya ya teman-teman ya. Boxnya sendiri ini hampir sama dengan box bor brushless-nya ya. Kalau belum lihat ulasan bor brushless-nya ada di atas nih. Hampir sama, tulisannya paten, lalu emboss Dolisnya dan www.bolaisi.com. Hampir sama teman-teman. Pengaitnya juga sama, Dolis ya, dan warnanya juga sama, kuning. Kita lihat isi dalamannya. Tara. Di dalamnya kita mendapatkan satu buah buku panduan BD720. Ini masih bahasa Inggris semua ya teman-teman ya. Lalu ada surat cinta dari Niagamas Lestari Gemilang. Ada buku garansinya. Jadi kalau beli nanti jangan lupa yang sebelahnya ini dikirim ke alamat ini ya. Jangan lupa. Kalau tidak nanti tidak bisa klaim garansi. Lalu ada docking charger seperti ini. Sama seperti bor brushless-nya juga. 2 buah baterai 4 ampere hour. Besar sekali ya. Lalu ada indikator kedalaman pengeboran.
Dan yang terakhir, unit bornya sendiri. Oke, di dalam boxnya ini yang kita dapatkan, 2 buah baterai 20 volt 4 ampere hour, 1 buah docking charger, 1 buah indikator kedalaman pengeboran, dan 1 buah unit rotary hammernya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, docking chargernya ini. Untuk build quality dan juga spesifikasinya ini sama ya dengan Dolis BD637 yang pernah saya ulas juga. Sama-sama bagus dan juga sama-sama 40 watt. Lalu untuk baterainya juga sama, bentuknya sama, konektornya sama, cuman beda di kapasitas baterainya saja. Kalau yang Dolis BD637 itu di 2,0 ampere hour ya, sementara kalau ini 4,0 ampere hour, jadi lebih besar. Selain itu untuk housing-housingnya, kualitasnya, lalu fitur-fiturnya sama-sama bagus. Lalu ada indikator kedalaman pengeboran. Kalau yang ini lentur ya. Kenapa dibuat lentur? Karena untuk menghindari mudah patah. Kalau dia kaku, dia mudah patah ya teman-teman ya. Ini dibuat lentur, tetapi kekurangannya adalah untuk kedalamannya itu bisa jadi tidak presisi ya. Bisa kurang beberapa mili gitu. Tapi ya tidak masalah ya, hanya beberapa mili. Lalu untuk unitnya sendiri. Ini saya lepas dulu ya baterainya ya, karena berat teman-teman. Saya lepas dulu. Jadi unitnya bentuknya seperti ini. Kalau unitnya sendiri ini sudah dipatenkan ya, jadi dia tidak meniru dari desain produk lain karena dia sudah memiliki paten tersendiri. Material bahan plastik yang dia gunakan ini bagus ya teman-teman ya, sama dengan Dolis BD637. Bagus. Kualitas karetnya juga sama, bagusnya. Ini enak juga, kalau kena ke kulit itu enak ya, lebih lembut dan lebih ngegrip. Lalu untuk finishing sama-sama rapi. Mantap sekali ini teman-teman. Untuk desainnya saya suka, kecil ya. Ini kecil loh teman-teman ya. Untuk sebuah rotary hammer ini kecil ya, tergolong kecil nih. Hanya 2 telapak tangan saya. Untuk beratnya sendiri ini kurang lebih 2 kiloan saya rasa ya. Ini ringan teman-teman. Mantap ya. Lalu untuk caknya sendiri, ini housingnya plastik ya. Lalu di ujungnya ini karet. Di dalamnya logam ya, atau metal teman-teman. Untuk handle tambahannya ini, yang kuning ini plastik, lalu yang hitam ini karet. Jadi gripnya sama dengan grip yang ada di handle, sama-sama enak. Untuk part-part yang bisa digerakkan seperti trigger, sangat smooth teman-teman. Reversible juga smooth, tidak ada masalah. Lalu untuk perpindahan modenya, kita coba ya. Apakah keras sama seperti yang BA280? Kita coba. Nah, ini lebih enak ya. Lebih enak teman-teman. Tidak sekeras yang BA280 tadi. Mantap. Untuk build quality-nya, Dolis memang tidak usah diragukan lagi ya. Oke. Oke, sekarang kita bicara fitur-fiturnya. Yang pertama sudah pasti dia cordless, tidak menggunakan kabel lagi, jadi tenaganya bersumber dari baterainya. Yang kedua memiliki variable speed di trigger. Ada 3 percepatan di sini. 1, 2, 3. Lalu ada fitur reversible. Ada fitur LED penerangan, jadi berguna untuk menerangi kita pada saat kita bekerja di tempat yang kurang cahaya ya. Ada 4 mode di sini. Nih, ada perpindahan modenya di sini ya. Ini untuk mengebor saja, ini mengebor dengan menggunakan pukulan, yang ini untuk memukul saja ya. Yang ketiga dan keempat ini untuk memukul saja, tetapi untuk yang ketiga ini lebih spesifik lagi fungsinya ya teman-teman ya. Lalu ada handle tambahan yang bisa diputar 360 derajat. Jadi ini mengakomodir buat teman-teman kita yang tangannya kidal ya, atau menggunakan tangan kiri. Caknya sudah SDS Plus. Ini memudahkan kita untuk memasang dan melepas mata bor. Hanya tinggal dicolokin dan untuk menariknya tinggal didorong seperti ini ya. Ditarik saja langsung bisa. Lalu dia juga dilengkapi dengan fitur ventilasi udara yang cukup lumayan banyak. Nih ya, ini ventilasi udara semua teman-teman. Nih. Lalu di sini, kalau kita nyalakan, nah ini ada angin yang berhembus ya dari sini.
Ventilasi udara ini fungsinya adalah untuk mengurangi panas dari mesinnya, sehingga tenaganya atau powernya tetap terjaga. Selain untuk menjaga tenaganya agar tetap powerful, kestabilan suhu dari sebuah mesin itu juga akan berdampak kepada konsumsi daya baterainya. Semakin stabil suhunya, maka semakin hematlah konsumsi daya baterainya. Lalu ada fitur ini untuk mengukur kedalaman seperti biasa. Kalau memasangnya kita lihat ya ini ya. Di sini ada tandanya untuk giginya, berarti giginya menyamping seperti ini teman-teman. Ini ya, ditekan lalu dimasukin. Nah, dia mengunci, langsung mengunci. Ini fitur untuk mengukur kedalaman pengeboran kita ya. Oke, sekarang kita akan uji spesifikasinya. Kalau tertulis di sini, baterainya 20 volt, 4 ampere hour, bit per menitnya 4500 dan rotation per menitnya di 1400. Kita lihat saja menggunakan alat ukur yang saya punya. Tapi khusus untuk pukulan per menitnya atau bit per menit saya tidak bisa ukur ya, saya tidak punya alatnya teman-teman. Yang pertama kita akan tes adalah chargerannya. Ini sudah saya colokin tadi ya. Ini kita lihat lagi aja. 0 ya. Kita colokin. Standby-nya di 0,7 watt. Kita lihat ya, apakah benar-benar 40 watt. Iya, mengecas ya teman-teman ya, berkedip. Kita lihat. Ya, di angka 41 watt. Jadi spek chargerannya ini benar ya. Oke, sekarang sudah terisi penuh. Ini sudah tidak kedip-kedip lagi. Kita akan uji berapa voltase yang dihasilkan dari baterainya ini. Menggunakan baterai yang sama ya teman-teman ya. Ya, baterai terisi penuh, voltasenya 20,9 volt. Mantap ya. Hampir 21 volt. Keren. Sekarang kita bongkar, kita lihat isinya. Apakah benar-benar 4 ampere hour? Oke, baterainya sudah saya buka ya, tapi di sini tidak terlihat berapa ampere hour, tertutupi. Saya tidak berani buka kalau yang ininya ya teman-teman ya. Ini dilihat saja, kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Dia ada 8, ada 10 sel di sini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nih ya, dirangkai lagi. Seperti ini kurang lebih rangkaiannya. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar tentang elektronika ya. Ilmu saya terbatas di situ. Langsung saja kita uji RPM-nya ya. Oke teman-teman, fokus ke layar takometer saya ya. Kita lihat berapa RPM. Maksimalnya 1369 tadi. Ya oke lah ya menurut saya ya. Dia menuliskan 1400, di pengujian 1300, masih bisa lah, masih bisa ditolerir ya. Oke, sekarang kita akan uji performanya menggunakan mata bor 10 mm dengan panjang 260 mm. Kita langsung pasangkan saja. Ya, sudah ketat ya, sudah kuat. Oke, sekarang saya akan mencoba mengebor di cor-coran pondasi. Ini pondasi ya teman-teman ya, bukan cor-coran biasa, sudah pasti dia kuat. Kita coba langsung.
Mantap performanya teman-teman. Bukan kaleng-kaleng ya. Tenaganya mantap sekali. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama ulasan singkat mengenai mesin rotary hammer dari Dolis dengan tipe BA280 dan juga BD720. Mesin rotary hammer ini biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan berat ya, untuk kerjaan industri atau memang untuk yang bangunan, biasanya seperti itu yang biasa saya lihat. Kalau dilihat dari sisi tenaga sih memang kedua mesin tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan berat ya. Lalu untuk harga sendiri, Dolis BA280 itu dibanderol dengan harga 980 ribuan. Sementara untuk Dolis BD720 dibanderol dengan harga 2.200.000-an. Nanti link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Lalu apakah Dolis BA280 ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya dengan build quality yang bagus, lalu fitur-fiturnya juga sudah lengkap, dan tenaganya mantap, harganya juga di bawah 1 juta. Di mana lagi ya dapat mesin power tools rotary hammer sebagus ini dengan harga di bawah 1 juta. Saya rasa sih ini worth it untuk dibeli teman-teman. Apalagi teman-teman yang memang bekerja di bidang konstruksi dan juga bidang bangunan ya. Ini cocok untuk digunakan bekerja. Lalu muncul pertanyaan, apakah Dolis BA280 ini juga worth it untuk kegiatan rumahan? Ya saya rasa ini terlalu overkill ya. Pakai bor biasa saja lah. Kalau untuk hanya mengebor tembok-tembok rumah ya pakai bor biasa. Tetapi kalau teman-teman memang hobi untuk bongkar-bongkar rumah atau renovasi rumah sendiri sih nggak ada masalah ya untuk beli yang ini ya. Ini sangat cocok lah ya buat teman-teman yang hobi untuk renovasi rumah sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas Dolis BD720 ini ya. Nah, ini agak sedikit panjang mungkin karena saya akan membahasnya dari perspektif pribadi saya terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi kalau perspektif pribadi ya jelas ya, sudut pandang pribadi. Jadi nanti kalau berbeda dengan sudut pandang yang teman-teman miliki, jangan dijadikan pertentangan ya. Saya akan bahas pertama dari apa yang saya suka terlebih dahulu. Yang pertama yang saya suka adalah desain dan dimensinya. Untuk sebuah mesin rotary hammer ini kecil ya, nih hanya segini loh teman-teman. Jarang-jarang nih rotary hammer yang kecil seperti ini. Lalu yang kedua, sudah pasti ya, mesinnya yang sudah brushless. Brushless itu jadi minim perawatan, tidak usah ganti-ganti karbon brush atau ya tidak akan khawatir kalau karbon brushnya habis. Lalu yang ketiga sudah pasti cordless ya, cordless lebih simple, lebih enak digunakan, nggak ribet ya, nggak ada kabel, jadi kita tidak usah menyesuaikan, kalau bekerja itu tidak usah menyesuaikan dengan panjangnya kabel. Lalu baterainya ya, baterainya sudah 40Ah, ini juga bisa power share dengan ini. Nah, jadi bisa power share ya, bisa tukar-tukaran baterai, nih ya kita pasangkan ya. Nah, bisa power share teman-teman. Jadi kalau sudah punya ini, nanti mungkin kedepannya mungkin akan buat lagi ya Dolis ya. Mudah-mudahan Dolis akan buat power tools yang power share. Jadi kita kalau beli itu nggak usah banyak-banyak lagi, hanya beli yang Dolis saja gitu kan lebih enak ya. Mudah-mudahan ini didengar ya oleh Dolis ya. Lalu berikutnya adalah harganya teman-teman. Harganya hanya 2.200.000. Kalau kita bandingkan dengan rotary hammer yang cordless juga dengan merek-merek yang sudah ternama, itu harganya bisa 2 kali lipat ya. Ini sudah cordless, lalu sudah brushless, baterainya juga besar, harganya hanya 2.200.000. Ada yang disukai, ada juga yang kurang disukai ya. Kalau saya cuma satu yang saya kurang sukai. Ini minor saja, tidak menjadi mengurangi performanya. Yang saya kurang sukai di paket pembelian tidak disertakan mata bor tambahan. Jadi kalau diberikan mata bor tambahan ya mungkin akan menjadi lebih mantap ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, harganya juga sudah murah. Tahu sendiri ya kalau mata bor SDS itu harganya agak sedikit lebih mahal dibanding mata bor biasa. Lalu apakah Dolis BD720 ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya sih ini worth it untuk dibeli ya. Apalagi memang teman-teman yang membutuhkan, ini sangat worth it untuk dibeli. Tenaganya oke, build quality oke, baterainya juga kapasitasnya oke. Apalagi ya, udah paket lengkap ya teman-teman ya. Harganya murah, harganya murah teman-teman. Lalu ada teman-teman pasti yang punya pertanyaan seperti ini. Bedanya Dolis BA280 dengan Dolis BD720 ini apa? Pasti ada ya pertanyaan seperti itu.
Kalau dari bentuk fisik sendiri ini udah jelas ya, nampak bedanya. Yang satu punya kabel, yang satu tidak punya kabel. Gitu aja yang mungkin yang terlihat ya. Tapi nanti saya akan ulas detail di video berikutnya ya, mengenai perbedaan antara kedua mesin rotary hammer ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kedua power tools tersebut. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran boleh dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan informasi tentang power tools terbaru. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.